Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore ya yang sedang menonton eh, pembelajaran hari ini adalah bagaimana overview dari manajemen pemasaran internasional ya. Eh, Kita menggunakan buku yang berjudul ini ya, user punya ya, let's cover. Nah, di dalam mempelajari manajemen pemasaran internasional itu eh, akan dibicarakan bahwa ya kita akan melihat bagaimana perkembangan secara global ya, event-event yang berpengaruh di internasional itu ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa information technology itu booming di tahun 1990 ya. Apa yang ada di situ ya, ini bisa dilihat bahwa learning objektif yang akan kita capai di dalam pelajaran kali ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya Amerika Serikat itu menjadi berubah tugas pemasaran internasionalnya ya, sehingga yang berikutnya kita juga bisa melihat ya, jadi patokannya bisnis di Amerika Serikat karena dia merupakan negara yang selalu stabil di dalam bisnisnya. Nah, yang berikutnya the scope of international marketing test ya, jadi ruang lingkup tugas pemasaran internasional. Yang selanjutnya di measuring importance of global awareness, itu semakin pentingnya kesadaran global. Nah, yang keempat, the progress of becoming a global marketer. Nah, perkembangan menjadi pemasar global. Yang berikut 5, the importance of the self-reference criterion. Ini disingkat dengan CRC. SRC ini in international marketing adalah kriteria reference self. Jadi individual dalam pemasaran internasional. Bagaimana kriteria setiap negara itu kita harus bedakan dari berbagai aspek. Jadi ini SRC ini adalah suatu model untuk melihat kriteria mau baik budaya, baik sistem bisnis di dalam suatu negara ya. Jadi ini yang kelima, jadi objektif pembelajaran hari ini adalah 5 skop yang akan kita capai ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kenapa Amerika Serikat, jadi karena Amerika Serikat itu belum pernah sebelumnya di dalam sejarah Amerika memiliki bisnis besar dan kecil, sangat terlibat dan terpengaruh oleh bisnis internasional. Jadi ledakan ekonomi global belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi modern. Telah berlangsung sebagai penggerak untuk efisiensi. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi efisiensi, produktivitas ya, dan pasar terbuka yang tidak diatur. Nah, sehingga dunia ekonomi, teknologi, industri, politik, dan kekuatan demokrasi berkumpul untuk membangun fondasi tatanan ekonomi global, di mana struktur sistem ekonomi dan pasar satu dunia akan dibangun. Ini pendapat oleh Ketiora dan Graham ya, yang menyoroti bahwa kondisi Amerika Serikat seperti itu akan berpengaruh ke seluruh dunia ya, negara-negara di dunia ini. Karena dia sebagai cerminan perkembangan ekonomi, teknologi, industri, politik, dan kekuatan demografis berkumpul di situ ya. Berikutnya kita bisa lihat perspektif global. Nah, perspektif global itu dicerminkan bahwa
peristiwa terbaru nih, hike the best of 2001 itu. Nah, di tahun perspektif global ledakan teknologi informasi itu pada akhir 1990-an ya. Patung teknologi, jadi patung teknologi tinggi tahun 2001 ini tercipta ya, high tech debates ya. Dan serangan 11 September ya yang menyebabkan World Trade Center dan Pentagon itu juga dan gerakan-gerakan global yang berpengaruh itu perang Afghanistan dan Irak. Nah, ini global perspektif jadi peristiwa terbaru di dalam ekonomi global itu akan berdampak di dalam pemasarannya. Nah, berikutnya ada event lagi yang berikut yaitu adanya konflik internasional antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat ya. Ditambah lagi 2003 ada wabah SARS ya di Asia ya. Nah, yang berikutnya itu global terorisme ya, teroris global misalnya Indonesia, Israel, India, dan Maroko diserang dengan gerakan-gerakan terorisme. Dan peristiwa besar lagi recent event global perspektif yang terakhir itu di mana melampaui peristiwa perdagangan internasional berlanjut. Jadi akhirnya perdagangan internasional itu tercipta lagi ya karena adanya event-event yang terjadi secara global ya. Nah, apa itu kita bisa lihat sebenarnya tren bisnis global itu apa ya? Tren bisnis global itu bisa kita lihat dengan the rapid growth World Trade Organization ini ya. Ini maksudnya di mana tren bisnis global pertama disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat dari Organisasi Perdagangan Dunia dan perdagangan bebas regional daerah, misalnya NAFTA ya, dan Uni Eropa ya. Kalau kita lihat lagi tren bisnis global yang berikutnya, tadi kita sudah terangkan itu event-event global yang terjadi yang mempengaruhi bisnis itu. Nah, ini akan berdampak ke bisnis tersebut ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia itu berdampak pada yang kedua, penerimaan umum dari sistem pasar bebas antara negara berkembang dalam bahasa Latin Amerika, Asia, dan Timur Eropa. Jadi ini di countries, jadi dalam negara-negara Latin ya, developing countries in Amerika, Asia, dan Eropa Timur. Nah, yang itu dampak global business trend. Yang ketiga dampaknya internet dan media global di beberapa di resolusi nasional itu dan perbatasan semakin meningkat ya, jadi dampak internet dan other global media, jadi media global lainnya ya. Yang keempat, yang global business trend yang keempat itu mengelola global SDM, jadi managing global environment resources, jadi bagaimana memanage secara global lingkungan sumber daya itu ya. Jadi ini yang berdampak pada tren bisnis secara global akibat dari terjadinya event-event global tadi di atas ya. Slide berikutnya kita bisa lihat bahwa terjadi di international business Amerika, increasing global market. Jadi meningkat perdagangan globalnya ya pada pasar itu. Terus firm fast competition and upfront, jadi semakin meningkat juga tingkat persaingan sehingga many United States company are now foreign control, jadi susah dikontrol lagi perdagangan di Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika yang bersaing gitu ya. Nah, di sini yang berdampak di international United States business ya, di mana
United States firm seeking foreign market to increase profit. Jadi semua perusahaan-perusahaan perdagangan Amerika di pasaran itu meningkatkan profitnya ya dengan cara bersaing secara global ya. Ini bisa ini bisa kita lihat tabel ya perkembangan di Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan ini seperti Burger King ini food and beverage ya, elektronik ya, ini berkembang. Jadi foreign owner jadi perusahaan di Amerika Serikat dimiliki oleh banyak negara dari luar ya. Jadi foreign owner, jadi ini yang memiliki perdagangan di Amerika Serikat. Oke. Sehingga kenapa jadi ini akan berdampak pada perkembangan bisnis di Amerika. Itu bisa kita lihat lagi dengan perusahaan-perusahaan besar ya yang menguasai Amerika Serikat dengan tingkat perkembangan United States dolar United States ya. Ini bisa dilihat dari dampak global trend bisnis di Amerika ya. Dan berikutnya, sehingga hal-hal tersebut di atas sehingga memacu semua bisnis di internasional itu harus melakukan pemasaran secara internasional ya, karena adanya dampak itu. Tidak bisa lagi kita membatasi diri bahwa negara ini tidak boleh masuk melakukan pemasaran di negara kita ya. Sehingga kita harus masuk mempelajari international marketing. Nah, definisi international marketing ini dapat didefinisikan sebagai kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan ya, dan mengarahkan aliran pendapatan perusahaan barang dan jasa kepada konsumen atau pengguna secara lebih dari satu negara untuk keuntungan. Jadi is more than one nation for a profit. Jadi dia melakukan perdagangan itu harus lebih dari satu negara. Di mana konsep pemasaran itu proses dan prinsip pemasaran yang diterapkan secara universal di seluruh dunia. Jadi harus dilakukan pemasaran itu secara universal. Itu yang didefinisikan sebagai pemasaran internasional yang harus seluruh bisnis yang ada di dunia ini harus melakukan pemasaran secara internasional karena desakan kondisi secara global tadi yang saya terangkan di atas ya. Berikutnya kita bisa melihat ya lingkaran tugas pemasaran internasional. Kita melihat foreign environment uncontrollable, jadi pemasaran lingkungan asing ini tidak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa dikendalikan adalah domestic environmental. Jadi ini dapat dikendalikan ya. Ini domestic environmental yang tidak dapat dikendalikan, dan yang dapat dikendalikan itu yang biru ini ya. Kalau yang merah ini lingkungan domestik internal ya. Jadi suatu negara, misalnya kita di Indonesia ya, yang merah ini adalah lingkungan domestik yang tidak dapat dikendalikan. Sedangkan jadi ada dua lingkungan foreign environmental, jadi lingkungan asing ini ya, lingkungan luar ya, foreign environmental. Kalau yang ini adalah lingkungan domestik, seperti di Indonesia berarti lingkungan di lingkungan bisnis di Indonesia. Ada lima faktor yang mempengaruhi ya
lingkungan domestik ya. Tapi ini tidak dapat dikendalikan. Yang biru ini yang dapat dikendalikan oleh pasar ya, oleh bisnis yang kita kelola. Jadi intinya adalah target market ya. Kalau yang kuning-kuning ini adalah faktor-faktor eksternal dari satu negara. Jadi di luar Indonesia, misalnya kita di Indonesia ini, di lingkaran ini Indonesia ya. Di yang biru ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan eksternal dari negara kita ya. Jadi dari negara lain, composition teknologi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Sehingga ini akan terbentuk lagi environment uncontrollable country market A, misalnya negara A ya, terus ada negara B, terus negara C ya. Belum ini semua negara ini mempunyai faktor yang kuning ini ya, yang berdagang di international market. Ini adalah kalau kita mau mempelajari international marketing secara utuh, kita harus melihat semua. Jadi ini adalah tugas-tugas pemasaran internasional. Dengan lingkaran ini kita sudah bisa melihat apa sih yang harus dilakukan kalau kita melakukan pemasaran secara internasional ya. Jadi ada berapa faktor yang harus kita lihat. Faktor internal domestik kita sendiri, terus faktor lingkungan eksternal di negara-negara lainnya. Yang kuning ini ya. Jadi yang berikutnya slide ini environment adaptation need. Jadi lingkungan yang baik di dalam domestik negara itu sendiri maupun di luar itu harus beradaptasi. Different and uncontrollable environment of international marketing. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang seperti tadi ini ya. Jadi dia harus menyesuaikan bagaimana kondisi persaingannya, bagaimana kondisi teknologi dari negara yang dia tempat berdagang, bagaimana kondisi ekonomi, culture, politik legal, geographic and infrastructure, terus structure of distribution dari negara tersebut. Ini yang dikatakan di slide 13 bahwa kita harus environmental adaptation need. Jadi kita kalau mau berdagang secara internasional, kita harus menyesuaikan dengan beradaptasi dengan lingkungan eksternal di suatu negara tersebut. Secara sederhana bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi adaptation of marketing mix dari negara tersebut, ini ada standarisasi marketing mix yang terjadi di international. Jadi by environmental factor ada 7 lingkungan tadi yang kita lihat di situ ya. Jadi 7 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu maksudnya di slide 13 ini bahwa influence by 7 environmental factor. Jadi, kalau kita mau melakukan pemasaran internasional, kita harus bisa menyesuaikan dengan 7 faktor-faktor lingkungan tersebut ya. Kita lanjut ke slide 14. Slide 14, di pemasaran internasional itu ada standar yang disebut dengan SRC. SRC self-reference criterion, maksudnya bahwa kriteria referensi diri suatu negara, jadi dan enocentrisme. Jadi ini enocentrisme ya. Hambatan utama yang terjadi apabila satu negara melakukan pemasaran secara internasional ya. Nah, SRC ini adalah referensi, jadi unconscious reference ya, referensi yang tidak disadari terhadap nilai budaya, jadi pengalaman, pengetahuan seorang sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi
Kalau kita mau melakukan pemasaran internasional, kita tidak bisa hindari nilai-nilai budaya, pengalaman, dan pengetahuan seseorang sehingga dia melakukan pembelian, dia melakukan keputusan pembelian ya. Seperti misalnya kalau kita mau berdagang, melakukan pemasaran di luar negara kita, seperti misalnya kita di Malaysia, kita harus tahu kalau kita mendagang food and beverage, kita harus mengetahui selera dari orang-orang Malaysia makanannya seperti apa ya. Mungkin dia banyak lemak ya, lemak itu santan ya. Dia suka makanan bersantan ya. Terus kita juga mesti mengetahui experience, pengalaman dari konsumen itu. Apakah mereka sudah pernah mencoba produk kita atau tidak ya. Dan keputusan pembelian seseorang itu sangat juga dipengaruhi oleh pengetahuannya, knowledge of of buying ya. Jadi buying knowledge itu seperti begini, seseorang di dalam memutuskan untuk membeli, seseorang yang sudah punya pengetahuan tentang produk tersebut, itu akan lebih selektif daripada konsumen yang tidak mempunyai pengetahuan ya. Jadi buying of knowledge itu di dalam pengambilan keputusan pembelian sangat berpengaruh ya. Itulah yang disebut sebagai SRC ya, jadi self reference criterion ya, satu standar yang harus kita lihat untuk menjadi suatu dasar bahwa keputusan konsumen dalam membeli harus dilihat aspek itu ya. Dan ethnocentrism ini maksudnya dia mengacu pada bahwa budaya atau perusahaan itu sendiri harus tahu ya, baik ESLC maupun etnosentrisme yang menghambat kemampuan untuk menilai pasar luar negeri secara nyata. Maksudnya begini, the ability to think ya. Jadi SRC dan etnosentrisme ini suatu dasar atau kriteria atau referensi yang bisa kita jadikan dasar untuk menilai mana hal-hal yang bisa menghambat terjadinya pemasaran di luar negeri ya secara nyata itu. Terus kita bisa lihat lagi di SRC ini bisa menghasilkan bahwa mana ya tadi lewat ya. Reaction to meanings, jadi reaksi terhadap makna, simbol, dan perilaku yang relevan on culture of different for those of foreigners. Jadi ini sendiri berbeda dengan reaksi orang asing ya. Jadi kalau orang asing biasanya ya, jadi makna nilai, jadi simbol. Nah, misalnya di Indonesia kita menampakkan di produk kita itu misalnya bahwa misalnya makanan ya, bahwa makanan itu pedas ya atau mengandung pedas. Kita gambar misalnya bentuk lombok ya, cabai gitu ya. Nah, bisa saja ini bermakna beda dengan apabila negara reaksi asing yang melihat simbol itu ya, cabai itu ya. Ini dengan perilaku yang relevan, jadi sehingga makna dari nilai atau simbol itu bisa berpengaruh negatif maupun positif terhadap budaya atau reaksi orang asing ya. Jadi kita harus mempelajari dulu di dalam menggunakan simbol dari brand kita sendiri ya untuk kita pasarkan ke luar negeri ya. Kita harus sesuaikan dengan bagaimana reaksi orang asing. Kita harus lakukan dulu riset bahwa simbol dan nilai perilaku yang relevan dari budaya negara yang kita akan tuju itu tidak bermakna negatif ya. Itu maksudnya ya. Kalau jadi relying on one SRC core products and sexual marketing program. Jadi apabila kita mengandalkan SRC pasti dapat menghasilkan program pemasaran yang
yang gagal. Jadi kalau kita tidak dapat mengendalikan SRC ya, pemasaran kita di internasional itu pasti bisa gagal ya. Sehingga SRC merupakan referensi dan ethnocentris merupakan referensi untuk pebisnis yang mau melakukan pemasaran secara internasional ya. Ini adalah salah satu prinsip dari SRC ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat bahwa ini akan terjadi, ini avoid ya, bagaimana suksesnya SRC atau tidak ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini developing global awareness ya, adalah salah satu perkembangan award dari perkembangan merek secara internasional itu. Misalnya ada satu di negara tersebut ya mempunyai tolerance of culture difference, misalnya ya, di negara yang mempunyai misalnya budaya atau agama Hindu atau Buddha ya, kita harus menyesuaikan ya, dia patuh pada Buddha-Buddhawisnya ya atau yang terus kalau ada orang di situ juga ada Muslim, kita harus juga menghormati bahwa culture yang berbeda di antara negara tersebut. Jadi toleransi yang kita lakukan, misalnya di sini orang Kristen ya. Nah, kita harus menyesuaikan itu. Jadi tolerance of culture difference, jadi adanya budaya yang berbeda itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pemasaran internasional ya. Yang berikut knowledgeable ya. Knowledgeable tentang, jadi ya, pengetahuan kita harus tingkatkan mengenai culture, history, jadi sejarah yang ada di negara tersebut. Jadi semua ini harus kita pelajari dulu sebelum kita masuk ke negara tersebut ya. World market potensial ya, jadi potensi pasar dunia ini gimana, terus global ekonomik, jadi keadaan ekonomik secara global, sosial, politik, jadi tren-tren sosial dan politik di negara tersebut harus kita pelajari dulu ya, sebelum kita masuk melakukan perdagangan pemasaran secara internasional di negara tersebut. Oke. Lanjut di slide 17, ini tahapan. Jadi kalau kita mau melakukan state of international marketing involvement, itu tahapan pemasaran internasional itu secara umum perusahaan-perusahaan yang terlibat memenuhi melalui 5 fase yang berbeda di dalam go internasional. Jadi perusahaan yang mau go internasional dia harus melalui 5 fase ini. Tidak ada pemasaran asing langsung. Jadi kita tidak bisa melakukan pemasaran secara langsung apabila kita mau melakukan pemasaran internasional ya. Kedua, influence of foreign marketing. Jadi pemasaran asing yang jarang, maksudnya bahwa di situ tidak terjadi penumpukan pesaing ya. Pemasaran luar negeri reguler, akhirnya kita masuk kepada pemasaran luar negeri yang reguler ya. Dan berikutnya baru kita bisa melakukan pemasaran secara internasional. Nah, setelah kita melakukan ini baru kita masuk ke pemasaran secara global. Ini sudah banyak negara yang bergabung di situ. Nah, misalnya international marketing yang kita lakukan masih berinteraksi pada 1 atau 2 negara. Kalau kita sudah masuk ke global marketing, berarti kita sudah mampu bersaing untuk ini 5 fase. Pertama, kita masuk dulu pada pasar asing yang langsung ya, yang kita berkontribusi misalnya orang per orang misalnya. Terus kita coba lagi yang masih
pemasaran luar negerinya masih sedikit ya. Terus lebih ke mulai regular foreign marketing, kita masuk ke fase pemasaran luar negeri yang reguler ya, yang sudah mulai menuju ke penumpukan negara-negara asing. Nah, setelah itu baru kita masuk ke international marketing, di mana di situ ada satu aturan tawaran yang harus kita penuhi di pemasaran internasional ini. Setelah kita masuk ke pemasaran internasional, baru kita bisa masuk ke fase global marketingnya. Ini fase bagaimana 5 fase yang harus dilalui oleh satu perusahaan apabila dia mau melakukan pemasaran secara internasional. Oke. Yang berikut ini kita bisa lihat bahwa ada strategi orientasi ya, strategi orientasi EPRG schema ini EPRG schema. Jadi etnosentrik, polisentrik, dan regional atau geosentrik. Jadi ini harus kita sesuaikan. Etnosentrik tadi itu saya sudah sebutin, antaranya culture, nilai-nilai pengetahuan ya. Terus polisentrik ini agak harus regional, geosentrik ya, dari letak dari negara tersebut. Oke. Berikutnya kita bisa lihat dari ini stage tadi sudah ya, strategi ini tadi yang EPRG schema ya, dia ada 4 ini ya, ada 4 konsep ya. Pertama ini etnocentric atau domestic marketing extension concept, itu seperti ini ya. Praktek pemasaran negara asal akan berhasil di tempat lain tanpa adaptasi. Namun pemasaran internasional adalah dipandang sebagai sekunder untuk operasi domestik. Dan kebalikannya dari etnosentris. Itu maksudnya ya, bahwa kita harus beradaptasi dulu dengan pemasaran internasional lokal ya. Terus yang polisentrik or multi domestic marketing concept, itu maksudnya ini seperti ini. Manajemen perusahaan multinasional ya menempatkan pentingnya operasi internasional sebagai sumber keuntungan. Jadi manajemen percaya bahwa setiap negara adalah unik ya, adalah unik dan memungkinkan masing-masing negara untuk mengembangkan strategi pemasarannya sendiri secara lokal. Jadi kalau kita mau memasarkan keluar ya secara internasional, kita harus juga mampu mengembangkan strategi pemasaran kita yang unik, yang dapat diterima oleh negara-negara lainnya, sehingga kita mempunyai satu ciri khas ya, perbedaan dengan negara lainnya. Yang ketiga dan keempat ini regiosentrik. Regiosentrik ini seperti ini, di mana dunia melihat sebagai satu pasar dan mengembangkan standar strategi pemasaran seluruh dunia. Jadi regiosentrik dan geosentrik identik dengan global. Jadi kita sudah masuk pada standar strategi pemasaran internasional. Kita harus masuk ke situ dengan menyesuaikan dengan regiosentrik dan geosentrik tadi ya. Terus kalau yang berikutnya yang keempat ini ya adalah geosentrik. Geosentrik itu orientasi pemasaran di mana ada keragaman standar strategi pemasaran yang digunakan untuk beberapa negara. Jadi di satu wilayah atau misalnya di negara Eropa, jadi persatuan negara-negara Eropa, persatuan negara-negara Asia, kita harus mengacu pada persatuan negara-negara yang sudah ada ya. Jadi sesuai dengan itu jadi ada satu standar strategi pemasaran yang diterapkan di kumpulan-kumpulan negara tersebut ya, itu geosentrik ya. Nah, yang terakhir
terakhir ini adalah roadmap the course. Jadi Introduction to International Marketing, jadi pengantar pemasaran internasional. Terus understand external environment, bagaimana kita memahami lingkungan eksternal dari pemasaran internasional. Terus evaluation of global market opportunity, evaluasi peluang pasar global. Yang berikut developing global marketing strategy. Jadi bagaimana kita mengembangkan strategi pemasaran secara global. Dan terakhir, implementasi global marketing strategi, menerapkan strategi pemasaran secara global. Jadi materi kita kali ini tentang bagaimana sebenarnya sih pemasaran internasional itu dan bagaimana sih pemasaran secara global. Jadi kita sudah bisa membedakan dan ada beberapa fase yang harus dilewati suatu perusahaan apabila dia mau melakukan pemasaran internasional atau masuk kepada global marketing. Dan standar yang kita backup lagi bahwa standar yang harus dipenuhi oleh satu bisnis domestik itu di dalam melakukan pemasaran secara internasional itu adalah SRC ya. Ini tugas yang harus kita ingat kembali bahwa di dalam tugas pemasaran internasional ada lingkungan di luar negara kita sendiri dan ada lingkungan di dalam negara kita sendiri yang dapat kita kontrol dan tidak dapat kita kontrol. Nah, jadi ini maksudnya perusahaan yang akan melakukan pemasaran internasional ini ya. Sehingga kalau kita berdagang pada masuk ke pemasaran internasional, kita harus beradaptasi, menyesuaikan standarisasi yang terjadi berdasarkan 7 environment faktor tadi ya. Jadi ini ya, 7 ini yang kuning. Oke. Dan satu standar self-reference criterion yang harus kita penuhi sebagai perusahaan yang mau masuk ke bisnis internasional, di mana perusahaan yang akan melakukan perdagangan secara internasional, dia harus melalui fase ini ya, dia harus melalui lima fase ini supaya dia bisa masuk menerapkan itu ya. Untuk itu kita simpulkan bahwa pemasaran internasional itu harus berorientasi pada EPRJ skema ya. EPRJ skema itu etnosentrik, polisentrik, regiosentrik yang tadi saya jelaskan 4 ini. Untuk itu saya kira cukup pertemuan kita untuk first meeting ini. Semoga mahasiswa dan semua yang melihat, menonton ini bahagia selalu ya. See you, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat. Saya izin ya untuk mengakhiri video ini. Oke, see you.